Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus untuk teman-teman yang sudah cukup lama nungguin jawaban trivia yang ini. Bagaimana kalau seandainya ada seorang duda menikahi seorang janda dan janda ini punya anak perempuan. Lalu ketika pernikahan mereka sudah dinyatakan sah, orang-orang bilang sah. Tiba-tiba misalnya ada ular kemudian mematuk si janda tersebut sehingga wafatlah si jandanya. Lalu si duda ini akhirnya memutuskan untuk menikahi anak perempuan dari janda tadi. Hukumnya boleh atau tidak? Jadi berdasarkan kasus yang saya sebutkan, bila itu benar-benar terjadi, maka jawabannya boleh untuk sang suami menikahi anak dari mantan istrinya yang meskipun sudah sah pernikahannya, tapi terlanjur wafat sebelum digauli. Bolehnya ini adalah karena memang belum digauli. Kan kasusnya adalah si perempuan itu dipatuk ular meskipun akadnya sudah terlanjur sah, tapi kan belum ada persetubuhan di antara mereka, sehingga anak dari si janda ini tidak menjadi mahram bagi suami ibunya. Karena tidak menjadi mahram dengan suami ibunya, maka dia masih bisa dinikahi oleh suami ibunya ini. Tapi apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 23. Warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Fa'ilam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini setelah disebutkan pertama hurrimat 'alaikum, diharamkan bagi kalian, berarti sudah menjadi mahram. Siapa-siapa saja sudah disebutkan beberapa orang di antaranya ibu, kemudian anak, saudari perempuan dan seterusnya sampai pada kata-kata juga menjadi mahram, diharamkan bagi kalian untuk menikahinya. Siapa itu? Yaitu anak-anak perempuan dari istri-istri kalian. Berarti anak bawaannya dari pernikahan sebelumnya yang kalian sudah menggauli istri-istri kalian itu. Tetapi jika kalian belum menyetubuhi atau belum menggauli istri-istri kalian ini, maka tidak apa-apa untuk menikahi anak-anaknya. Bisa dipahami ya teman-teman. Ada juga kaidah yang disebutkan oleh para ulama yang ini mungkin bisa membantu kita untuk mengingat kaidahnya kapan dia mahram, kapan tidak. Kaidahnya begini. Al-aqdu 'alal banat yuharrimul ummahat wa wat'ul ummahat yuharrimul banat. Akad kepada anak mengharamkan ibunya dan menyetubui ibu baru mengharamkan anaknya. Saya ulang. Semata-mata akad dengan anak langsung memahramkan ke ibunya. Jadi laki-laki kawin sama perempuan, semata-mata sahnya akad langsung memahramkan mamanya si perempuan. Tetapi menyetubuhi mama baru mengharamkan anak. Jadi kalau kita nikah sama seorang janda beranak, kita harus setubui dulu mamanya, baru kemudian kemahraman itu berlangsung kepada anaknya. Bisa dipahami ya teman-teman? Masalahnya adalah sekarang teman-teman yang menjawab trivia ini banyak yang justru ngasih rumus. Kata mereka, jika sudah disetubuhi maka anaknya mahram, maka tidak boleh dinikahi. Jika belum disetubuhi, maka anaknya belum mahram, jadi boleh dinikahi. Teman-teman kok banyak yang ngasih rumus? Kan sudah ada kasus. Kalau ibaratnya kita ujian matematika itu dapat kasus. Kasusnya di pasar terjadi ini. Antara fulan dan fulan terjadi ini. Kita pas jawab matematika, kan kita kasih rumus. Kemudian data-data soal. Kemudian pengerjaan, ya kan? Misalnya perkaliannya kah, pengurangannya kah, bla bla bla. Lalu kemudian di endingnya adalah hasil. Bolehlah teman-teman kasih rumus, tapi di akhirnya harus ada hasil. Nah, jadi teman-teman yang mohon maaf nih, karena ngasih rumus saja, boleh jika begini, tidak boleh jika begitu, maka mohon maaf ini harus dianulir. Untuk menghilangkan jawaban yang tidak tepat. Karena saya tidak sedang bertanya rumus, saya bertanya apa hukumnya, boleh atau tidak. Nah, yang akan saya ambil sebagai pemenang adalah yang jawabannya kurang lebih sesuai, yang bolehlah ngasih rumus, tapi nanti endingnya adalah boleh atau tidak boleh karena apa. Dan harus benar. Dan jawaban yang sesuai adalah boleh, dikarenakan anak belum jadi mahram buat suami ibunya. Dan kembali lagi kepada penjelasan yang pertama. Kalau gitu, selamat untuk pemenang. Assalamualaikum Ustaz, izin menjawab. Jawabannya adalah boleh berdasarkan surat An-Nisa ayat 23. Allah berfirman, fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha 'alaikum. Jika kalian belum sampai dukhul dengan istri kalian, kemudian kalian talak, maka tidak mengapa untuk menikahi anak perempuannya. Memang ada perbedaan pendapat makna dukhul antara jima atau lamas menyentuh dengan syahwat. Ala kulli hal, pada kasus tersebut diketahui belum terjadi adanya dukhul. Kemudian juga dikuatkan oleh ijma, bahwasanya diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi dan Imam At-Tabari juga, bahwasanya bolehnya menikahi anak dari janda
yang mana janda tersebut ditalak atau mati dan belum terjadi dukhul. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan. Insyaallah kita ketemu dalam trivia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.